Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika bersama saya Ibu Widya Wulandari. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang persamaan linier 3 variabel sesuai dengan yang sudah kalian catat di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan secara singkat penjelasan tentang persamaan linier 3 variabel. Langsung saja di sini Ibu langsung tampilkan foto dari buku LKS yang sudah kalian catat ya di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini adalah sistem persamaan linier 3 variabel atau disingkat SPLTV. Jadi di sini ada bentuk umumnya. Jadi untuk 3 variabel ini artinya dia memiliki 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Kalau sebelumnya yang di dua persamaan linier 2 variabel itu hanya 2 variabelnya yaitu X dan Y yang biasanya ya. Nah sekarang itu adalah 3 variabel. Jadi ada X, Y, dan Z. Nah langsung saja silahkan kalian baca di sini ya. Nah untuk sistem persamaan linier 2 variabel itu sama 3 variabel itu caranya sama, dengan tetap menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau gabungan. Ya, tapi biasanya kita menggunakan cara ketiga yaitu gabungan ya. Jadi di sini Ibu langsung saja contohnya. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2A kurang B tambah 2C sama dengan negatif 17, 3A tambah 2B kurang 3C sama dengan 17, 2A dikurang 2B tambah C sama dengan negatif 21. Nah, jadi penyelesaiannya itu pertama-tama kita ubah dulu soalnya ini menjadi, nggak diubah sih, kita menyatakan dalam bentuk persamaan. Jadi untuk yang pertama ini titik-titik 1 itu artinya persamaan yang pertama, terus yang kedua titik-titik 2 itu artinya persamaan kedua, dan yang ketiga juga seperti itu. Jadi di sini langsung saja yang pertama kita ini menggunakan cara gabungan ya. Jadi ada eliminasi dan substitusi. Nah, untuk yang pertama di sini kita eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2. Jadi ingat untuk mengeliminasi itu hanya 2 persamaan. Walaupun di sini ada 3, itu dia 1 2 dulu, nggak boleh langsung ketiganya. Di sini dipilih 1 dan 2 dulu. Yang dieliminasi adalah A-nya. Berarti kita hanya fokus ke variabel atau koefisien A. Koefisien dari variabel A. Jadi di sini kita lihat, jadi tulis ulang kembali persamaan 1 dan persamaan 2-nya, maka 2A kurang B tambah 2C sama dengan negatif 17. Terus persamaan yang kedua, 3A tambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. Nah, untuk mengeliminasi itu kita harus membuat koefisien dari variabel tersebut harus sama. Itu syaratnya untuk mengeliminasi. Eliminasi itu artinya kita akan menghilangkan. Jadi nanti karena kita mau eliminasi variabel A, maka nanti hasilnya itu A-nya tidak ada lagi karena kita eliminasi A-nya. Artinya kita akan menghilangkan variabel A. Nah, di sini karena kan beda nih 2 dan 3. Syaratnya untuk mengeliminasi itu harus kedua koefisien dari variabel A ini harus sama. Nah, karena kayak caranya yaitu kita harus mengalihkan dengan suatu bilangan yang nanti ketika dihasilkan itu hasilnya sama antara koefisien variabel A yang pertama dan yang kedua. Cara cepatnya seperti ini aja, kita kalikan itu dengan kebalikannya. Di sini kan 2, kemudian di sini 3. Nah, kalian kalikan aja dibalik. 2 kali di bawah dan yang 3 ini kalikan di atas. Jadi dibalik biar nanti langsung sama hasilnya. Jadi kita bisa dapat di sini dikali 3 dan dikali 2. Artinya dikali 3 di sini itu kita kalikan semua dari depan sampai belakang ini dengan 3. Dan yang di bawah ini kita kalikan semuanya 2 dari depan sampai belakang. Jadi di sini dikali 3 yang pertama, maka 2 dikali 3 adalah 6. A-nya tetap, tandanya tetap kurang ya. B dikali 3, ini kan 1 ya sebenarnya ya. 1 dikali 3 itu adalah 3. B-nya tetap, tanda tambahnya sama. 3 dikali 2 itu adalah 6, C-nya tetap, sama dengan, ini negatifnya juga tetap, negatifnya tetap, 17 dikali 3 adalah 51. Ingat, 3 ini dikalikan dari depan sampai belakang. Begitu pula yang di bawahnya dikali 2, maka 3 dikali 2 adalah 6, 2 dikali 2 adalah 4, 3 dikali 2 adalah 6, dan 17 dikali 2 adalah 34. Tandanya sama mengikuti positif, negatif, atau tambah, kurang, dan variabelnya tetap mengikuti A, B, dan C. Maka di sini A, B, dan C.
Nah, kemudian di sini kita tarik garis, kan sudah sama nih variabelnya. Koefisien dari variabel A sudah sama-sama 6, maka kita baru bisa mengeliminasinya. Nah, dengan menggunakan di sini tanda kurang. Kenapa tanda kurang? Jadi di sini nggak selamanya kurang ya, dia bisa juga jumlah. Tapi ada syaratnya. Nah, perhatikan ini kan sudah sama nih 6A dan 6A, sama-sama 6. Nah, di sini itu kurang. Di situ nggak selamanya kurang, bisa juga tambah, tapi ada syaratnya. Jadi di sini perhatikan. Nah, jika tandanya sama, maka dikurang. Tanda yang mana maksudnya? Tanda dari koefisien dari variabel yang mau dieliminasi. Ini kan tandanya positif semua ya. Yang pertama positif 6A, yang kedua juga positif 6A. Maka karena dia tandanya sama, maka dikurang, maka di sini jadi kurang. Nah, kalau di sini jika tandanya berbeda, maka dijumlah. Tandanya berbeda itu artinya misalnya yang satu positif atau yang satu negatif, itu berbeda. Kalau sama itu ada dua kemungkinan, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif tetap dikurang karena dia tetap sama. Lain halnya kalau dia berbeda, satu positif atau satu negatif, itu dijumlah. Nanti ada di contoh selanjutnya yang tandanya berbeda. Ini tandanya yang sama dulu, maka di sini kita pakai kurang. Jadi harus diingat dulu ya ini ya. Diingat syaratnya ini. Nah, setelah itu 6A dikurang 6A habiskan, jadi tidak ada hasilnya di bawah sini. Kemudian yang selanjutnya negatif 3 dikurang 4. B-nya ini untuk variabelnya kita nggak usah nggak usah ikutkan dioperasikan, nanti dia tetap ngikut B, kita koefisiennya aja yang kita operasikan. Negatif 3 dikurang 4. Kalau ibu tulis seperti ini, negatif 3 dikurang 4, hasilnya adalah negatif 7. Maka di sini negatif 7, B-nya ngikut karena dia untuk variabel B. Kemudian nanti yang C-nya lagi, positif 6 dikurang negatif 6. Bisa dituliskan 6 dikurang negatif 6. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, sama dengan 12. Maka di bawahnya ini adalah 12C. Setelah itu negatif 51 dikurang 34, bisa dituliskan seperti ini ya. Kalau kalian bingung operasikan, mending kalian tuliskan panjang seperti ini yang ibu contohkan biar kalian mudah dalam mengoperasikannya. Negatif 51 dikurang 34, hasilnya negatif 85. Maka di sini adalah negatif 85. Dikasih nama ini adalah persamaan keempat. Jadi sudah dapat 3 persamaan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu lanjut di sini. Setelah kita eliminasi variabel A tadi, dari persamaan 1 dan 2, kita eliminasi lagi variabel A yang dari persamaan 1 dan 3. Kalau yang pertama tadi itu persamaan 1 dan 2, nah sekarang kita persamaan 1 dan 3. Masih sama-sama variabel A yang kita eliminasi. Nah, kalau kita tuliskan ini adalah persamaan 1, yang kedua ini adalah persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga dari soalnya ya, persamaan 1 dan 3 yang dari soalnya. Kita tulis ulang di sini. Nah, berhubung di sini koefisien dari A itu sudah sama, maka kita tidak perlu lagi pakai cara yang perkalian seperti ini. Kita tidak perlu lagi. Maka dia langsung saja kita lihat apakah dia tandanya sama-sama positif atau beda. Nah, ini sama-sama positif, maka tandanya tetap kurang ya. Sama dengan contoh yang pertama tadi, tetap kurang, maka 2A kurang 2A habis. Nanti negatif 1 dikurang negatif 2. Ini kan negatif ketemu negatif, nanti hasilnya positif, jadi hasilnya 1. Tapi nggak ditulis ya, tetap B aja. Kemudian 2 dikurang 1. Terus 1, C nggak ditulis satunya. Negatif 17 dikurang negatif 21, itu nanti negatif ketemu negatif ini jadi positif, nanti hasilnya adalah positif 4. Sedangkan kalian tulis seperti yang tadi contoh ibu awal jelaskan. Kalau bingung di pembahasan ini. Nah, nanti dapat itu disimbolkan atau dikasih keterangan persamaan 5. Jadi kita sudah punya persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu kita eliminasi lagi variabel B dari persamaan 4 dan 5. 4 yang tadi kita peroleh yang pertama dan 5 yang ini. Nah, tulis lagi yang persamaan yang keempat tadi, negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Yang persamaan 5-nya B tambah C sama dengan 4, yang ini ya. Nah, karena ini kan eliminasi variabel B, B-nya kan koefisiennya masih beda ya, maka kita harus kalikan dia agar sama. Seperti tadi contohnya, kita kalikan, kita balik. Di
Di sini kan 1 nih, kita kali 1 yang di atas, di sini 7 kita kali 7 yang di bawah. Ini negatifnya nggak usah dihiraukan, kita kalikannya semuanya positif. Maka kita kali 1 semua yang di atas, tetap berarti ya kalau dikali 1, nah yang di bawah dikali 7. B kali 7, 1 kali 7, 7B, 1 kali 7, 7C, dan 4 kali 7 adalah 28. Nah, ini yang Ibu maksud tadi, ini tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif, maka dia operasinya adalah tambah. Maka negatif 7 ditambah 7 itu habis. Kenapa dia harus dioperasikan positif? Sesuai dengan Ibu kasih tahu tadi ya, ada rumusnya. Kalau tandanya berbeda itu positif, kalau tandanya sama itu kalau tandanya berbeda itu ditambah, kalau tandanya sama itu dikurang. Tujuannya itu biar kita menghilangkan B-nya, jadi nanti B-nya tidak ada lagi karena kita mau eliminasi yang B yang di sini, jadi B-nya hilang. Kemudian lanjut yang variabel C, 12 ditambah 7 19C, negatif 85 ditambah 28 itu adalah negatif 57. Nanti sini C sama dengan negatif 3. Itu masih ingat ya? Negatif 57, nanti 19-nya jadi bagi negatif 57 dibagi 9 itu adalah negatif 3. Nah, setelah itu disubstitusi nilai C. Kita sudah dapat nih nilai C, 1 nih nilai C. Maka kita substitusi ke persamaan 5. Maka B tambah C sama dengan 4, itu yang persamaan 5 ya. Maka kita ganti nilai C-nya sama dengan negatif 3. Maka di sini negatif 3. B ditambah negatif 3 sama dengan 4. Kemudian B sama dengan, nah 4-nya ini tetap, nah negatif 3-nya nanti pindah ruas yang awalnya negatif jadi positif. Maka B sama dengan 4 ditambah 3, 3-nya pindah ruas, jadi nanti jadi tambah ya, jadi di sini hasilnya adalah 7. Kemudian kita substitusi lagi nilai C sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 7. Kita sudah dapat nilai C dan nilai B. Sisa kita mencari nilai A saja. Jadi tujuannya untuk sistem persamaan linear ini kita akan mencari nilai variabelnya. Karena ini variabelnya adalah A, B, dan C, maka kita harus mencari nilai A, B, dan C. Kalau variabelnya X, Y, Z berarti ya kita ngikutin lagi sesuai dengan variabelnya. Berarti kita mencari nilai dari variabel X, Y, dan Z. Nah, karena sudah nilai C sudah kita ketahui, B juga sudah dapat, sisa kita mencari nilai A dengan mensubstitusi nilai C sama dengan negatif 3 yang tadi kita peroleh, dan yang B juga sama dengan 7 tadi kita peroleh, ke persamaan pertama. Persamaan pertama yang tadi, yang paling di slide sebelumnya. Maka 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Ini persamaannya. Maka nilai A-nya tetap, 2A-nya tetap karena A-nya kita belum ketahui. Dikurang di sini B sama dengan 7. Kenapa di sini 7? Karena kan B-nya di sini sudah ketahui 7, maka B di sini diganti dengan 7 ditambah 2C. 2, C-nya berapa? C-nya negatif 3. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6, sama dengan negatif 17. 2A sama 2A dikurang, nah negatif 7 ditambah negatif 6 itu negatif 13. Maka 2A dikurang 13 sama dengan negatif 17. Maka 2A sama dengan 13-nya ini, negatif 13-nya pindah ruas ke kanan, maka jadi penjumlahan nanti. Jadi 2A sama dengan negatif 17-nya tetap, yang negatif 13-nya pindah ruas jadi positif. Maka hasilnya adalah negatif 4 nanti. Kemudian 2A sama dengan negatif 4, A-nya sama dengan negatif 4 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah kalian buatnya seperti ini, buka kurung kurawal, buka kurung biasa, A, B, C. Kenapa A, B, C? Karena dia variabelnya A, B, dan C. Kalau dia X, Y, Z, maka kalian juga tulis X, Y, Z. Tergantung dengan huruf dari variabelnya. Kemudian kalian kasih tanda garis gini, di mana buka kurung, kalian sesuaikan. Nilai A-nya adalah negatif 2, maka negatif 2, nilai B-nya adalah 7, maka di sini 7, dan nilai C-nya adalah negatif 3, maka di sini negatif 3. Jadi ini untuk pembahasan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti untuk yang aplikasi penerapannya, soal ceritanya nanti di video selanjutnya ya. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini, semoga dipahami. Jika ada yang masih belum paham, ada kendala, silakan japri lewat WA ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.